Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witria Suryani, NIM 352001 dari Prodi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan mempraktekkan ilmu tajwid untuk memenuhi salah satu tugas dari praktek ibadah qiraah. Ilmu tajwid. Yang pertama, makhrajul huruf. Makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, makhrajul huruf terbagi atas 17 makhrajul huruf. Terdiri dari 5 tempat keluarnya huruf. Yang pertama, al-jauf, artinya rongga mulut. Huruf yang keluar dari rongga mulut yaitu huruf alif, waw, ya. Dan yang kedua, al-haq atau tenggorokan. Tenggorokan terbagi dari 3 makhrajul huruf. Yang pertama, pangkal tenggorokan, huruf yang keluar, huruf H dan amsah. Dan yang kedua, tenggorokan bagian tengah, huruf yang keluar, huruf Ain, H. Yang ketiga, al-haq, tenggorokan bagian luar atau ujung tenggorokan, huruf yang keluar, Khaim dan Khal. Yang ketiga, al-lisan atau lidah. Jumlah huruf hijaiyah yang keluar dari makhrajul huruf ini terdiri dari 18 huruf dan terbagi 10 makhrajul huruf. Yang pertama, pangkal lidah. Huruf yang keluar di pangkal lidah langit-langit atas, qaf. Yang kedua, bagian lidah, tepatnya sebelah bawah ke atas. Makhrajul huruf yang keluar adalah huruf kaf. Dan yang ketiga, pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Huruf yang keluar, huruf jim, shin, ya. Dan yang keempat, tepi lidah bersentuhan dengan geraham kanan dan kiri. Yang keenam, ujung lidah bergesekan ke sedikit dari makhrajul huruf lam. Yang keluar huruf nun. Dan yang ketujuh, berdekatan dengan makhrajul huruf nun. Yang keluar huruf ra. Dan yang ujung lidah bertemu dengan pangkal lidah gigi atas, yang keluar huruf to, ta, dal. Yang ke-9, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas, yang huruf yang keluar to, ro, sya. Dan yang ke-10, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian bawah, huruf yang keluar ro, to, shin. Nah, yang keempat, pembagian makhrajul huruf, yaitu asyisyafatin, yang artinya bibir. Huruf yang keluar ba, mim, fa, waw. Makhrajul huruf safatin terbagi menjadi 2. Yang pertama, perut bibir bagian bawah dan bagian tengah dari bibir bagian bawah tersebut keluar huruf fa. Dan yang kedua, bibir bagian atas dan bawah, huruf yang keluar waw. Lanjut yang kelima, al-kasim, artinya pangkal hidung. Huruf yang keluar di pangkal hidung adalah huruf mim. Nah, pembagian makhrajul huruf yang kedua, sifatul huruf. Sifatul huruf secara bahasa artinya adalah suatu yang melekat ataupun menetap pada huruf-huruf hijaiyah. Sifat sendiri itu merupakan cara bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya huruf tersebut. Selanjutnya saya akan membahas sifatul huruf yang pertama, yaitu al-has, suara yang disembunyikan, disamarkan menurut istilah keluarnya ataupun berhembusnya nafas ketika munculnya huruf. Dan yang kedua, al-jahur atau al-jar, jelas, terang, nyata. Menurut istilah, ternyata nafas ini ketika mengucapkan huruf, terangnya ketika mengucapkan huruf. Dan yang ketiga, syiddat atau kuat. Secara istilah, ternyata suara sejenak di tempat makhrajul kemudian menjelaskan secara tiba-tiba dan bersamaan dengan udara. Dan yang keempat, ar-rakwah, lunak atau lembut.
Secara istilah, lunak atau lembut mengeluarkan suara ketika melafazkan huruf tanpa ada hambatan. Nah, yang kelima, al-istilah, terang. Menurut istilah, pengucapan huruf ini dengan terang sebagian besar lidah ke langit-langit. Dan yang keenam, al-istifal, menurun. Menurut istilah, pengucapan huruf ini disertai dengan menurunkan sebagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. Dan yang ketujuh, al-itbaq, menutup. Istilah pengucapan huruf ini dengan lingkaran keliling lidah menutup ke arah langit-langit. Yang ke-8, al-intifah, terpisah. Menurut istilah, pengucapan huruf ini dengan menggunakan lidah dengan langit-langit. Al-izlaq, bagian lancip lidah. Menurut istilah, pengucapan huruf ini dengan iringan dan cepat karena makhrajul huruf ini di ujung lidah, sebagian lagi keluar dari dua bibir. Dan yang ke-10, al-ishat, tercegah. Menurut istilah, pengucapan huruf ini agak berat dan tidak dapat dilafazkan dengan cepat karena makhrajul huruf jauh dari ujung lidah. Membahas mengenai ahkamal huruf. Ahkamal huruf merupakan bagian dari ilmu tajwid yang mempelajari tentang hukum bacaan Al-Quran serta tepat atau benarnya. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang ahkamal huruf. Ahkamal huruf berasal dari dua kata. Yang pertama, ahkamal dan huruf. Ahkamal artinya hubungan dan huruf artinya huruf. Jadi ahkamal huruf adalah hubungan antara huruf ataupun pembahasan yang membahas tentang hubungan antara dua huruf. Seperti ketika alif lam takrif menghadapi huruf hijaiyah, maka ada yang dibaca dengan izhar, ada pula yang dibaca dengan diidghamkan. Contohnya izhar, alqi, ikfa, iklab.